Dan saat ini kita diizinkan duduk di sebuah majelis yang insya Allah muliakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad. Dan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Allahumma kalau aminnya keras, insya Allah nanti kita lunas. Saya nggak kasih utangnya ke dia. Apa kabar ayah bunda semuanya, sehat? Sehat awalnya tentu sehat pikir deh. Ya bunda, tadi dari perkenalkan nama saya nanti ini cukup melelahkan karena semenjak jam 7:30 pagi tadi saya sudah ngisi di sekolah, sudah 2 sekolah dan sekolah yang terakhir, dan ini adalah hari yang ke-8 saya ada di Kecamatan Sanggi. Nah, dari latar belakangnya apa sudah disampaikan bahwa salah satunya kami menemukan 23 kasus untuk anak di fase usia Diabetes yang menjadi pasien kami akibat kecanduan HP. Nanti saya tampilkan videonya. Jadi panik ini sebagai upaya mencegah dan menangkal jangan sampai Kami Putro juga mendapati hal serupa, di mana saat ini ada 8 tim psikolog yang melakukan pendampingan di Kecamatan Sandi untuk diadakan pembinaan, baik itu di tingkat PKK, tingkat sekolah. Kemudian diawali kemarin dari satu juga paguyuban perangkat desa, pemerintah desa. Kemudian kalau yang kemarin untuk sekolah diawali dari seluruh kepala sekolah seperti itu. Baik, di sini saya percaya banyak orang-orang alim, orang-orang dekat berkapasitas lebih daripada saya. Yang mengampuni saat telepon, bukan niat saya menggurui. Kalau ada yang baik, semoga saya dan kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau ada salahnya dari saya, jauh dari berdoa yang mendalam, mohon dimaafkan. Saya pribadi yang jauh dari kata sempurna. Ayah bunda semuanya, sebelum derek partai menikah dimanapun tempat itu saya selalu minta syarat. Karena apa, kita hargai negara tidak mudah. Ada dibutuhkan ekstra waktu bagi undangan, kemudian menyiapkan konsumsi dan sebagainya. Syaratnya nomor baik. Saya mau tanya sama jenengan tentang tempat ini tingkat dan sampun sehat nomor derek. Sudah sadar atau belum? Sadar? Sampun sadar ya. Yakin? Tolong tirukan arti sadar menurut ilmu psikologi. Siap ya? Pakai gerak tangan, kacang buat kesukaan. Sadar adalah nomor. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Coba bareng-bareng sama saya sambil dihayati kalimat ini ya. 1, 2, 3 yuk. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Ingat-ingat gak ya bunda? Sadar itu artinya atau definisinya menyatunya antara apa tadi? Badan dengan pikiran. Sekarang saya mau tanya sama jenengan, tolong jawab jujur ya. Sekarang ini badan jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Tidak bisa gak yakin 100% kalau pikiran jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Lupa betul, jadi mau sadar itu nyaman yang di sini antara badan dengan pikiran. Itu sadar. Ada kok yang badannya di sini mungkin pikirannya ini kamu jam piro ya, aku boleh kamu bujuku ya, sebagainya. Maka tolong kalau syarat dari majelis itu salah satunya sadar. Ya sadar bahwa saya siap terima ilmu, sadar bahwa saya ada di sini, ya pikirannya di sini, gitu ya. Sebab apa? Ini masih mukadimah nih, masih pembukaannya. Tak kasih 4 huruf A, B, C, dan D. A itu Allah. Alif menempati huruf yang pertama. Manusia itu makhluk yang paling mulia, maka menempati huruf yang kedua. Birds, yang artinya lahir. Bravo, istilah kehidupan. C satu tinggalkan, tak menempati huruf yang keempat, dan meninggal. Roh kembali pada sakali. Tadi saya meninggalkan apa di tengahnya? C. C itu artinya apa? Choice. Life is choice. Itu pilih. Ini muasabah ya. Dari bangun tidur, kita sudah gerakan ada banyak ini. Jangan mau saya siram monggo, jangan memasak monggo, olahraga monggo, sholat monggo, tidur lagi monggo. Resiko takut. Jangan tadi merawat sih pun pilihan. Mana tuh orang itu pilihan. Nyata mungkin ada yang memilih tidak berangkat. Ya, habis ini nanti kita kemarin ke pilihan, nanti sore masak apa pilihan, nanti malam sore jam berapa pilihan. Itu sebetulnya rangkaian pilihan. Namun sayangnya terkadang kita tidak sadar dengan hal ini. Akhirnya apa? Mesti muncul masalah kalau kita tidak sadar. Hati-hati. Contoh ya, kita lagi duduk di depan rumah bersama keluarga. Tiba-tiba ada tetangga samping rumah kita ini beli kendaraan baru. Ya,
bagaimana saat ini. Insya Allah di sini nggak ada bedanya. Ikut-ikutan Mas, nggak ada pendapatan pengeluaran apa yang terjadi mesti muncul masalah. Jadi sebenarnya masalah itu datang atas izin kita. Allah hanya merahmati apa yang diputuskan. Jadi secara psikologi itu pilihan, maka kalau itu pilihan sing kritis. Yang milih teman-teman pilih, yang milih semacam ini itu memang harus sadar ya. Baik yang sudah semuanya, nanti akan saya banyak belajar, saya akan banyak mengajarkan tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada anak. Nanti ada sesi tanya jawab, tanyakan kalau tidak jelas ya. Sekarang sebelum saya membahas tentang bentuk-bentuk menyimpang perilaku pada anak, tidak baiknya kita akan mempelajari terlebih dahulu histori, riwayat pernikahan kita. Ini suaranya sampai belakang dengar betul ini. Jelas ya? Kayaknya putus-putus. Mepet memang Pak. Coba kalau saya nggak pakai mic dengar nggak? Dengar ya? Agak maju mau. Agak maju mawon, dengar ya? Insya Allah Iya, iya, geser ya. nggak menyesal. Oke, silakan. Geser. Sembari dipun unjuk, dipun minum monggo. Sini ya, monggo. Sama saya aja biar tetap semangat. Iya. Mari kita lihat riwayat sejarah yang menyebabkan anak perilakunya menyimpang itu apa saja. Yang pertama, ini histori tentang persiapan pernikahan kita. Kadang orang tidak menganggap ini, ternyata setelah kami telaah, setelah kami kaji, histori riwayat tentang persiapan pernikahan itu juga akan ikut ambil bagian dalam pembentukan karakter anak, kemudian anak menyimpang perilakunya dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Dan mari kita cermati sebagai orang mukmin, kita harus menyadari segala sesuatu itu luar biasa Allah ciptakan. Termasuk orang ta'aruf, orang pacaran. Islam tidak mengenal pacaran ya, mengenal satu sama lain ya. Saya sendiri jujur baru ngerti orang ta'aruf itu ternyata ada doanya. Saya pernah membacanya di hadis riwayat Ibnu Majah. Kurang lebih doanya seperti ini kalau saya terjemahkan. Ya Rabbana, ya Tuhanku, kalau memang dia jodohku tolong dekatkan padaku. Kalau bukan jodohku tolong jauhkan. Dan nampakkanlah aku tanda-tandanya. Dan itu dibayar tunai sama Allah. Mari belajar dari alam saja. Alam ini banyak mengajarkan pada diri kita. Contoh, kita keluar dari rumah, lihat langit mendung, siap-siap bawa apa? Ya, karena tandanya nampak, langitnya mendung. Tenggorokan jenengan kering, tanda apa itu? Silakan, tandanya nampak, diminum. Kalau lain lagi apa? Badan jenengan demam, menggigil. Mungkin ada bakteri atau virus yang sedang bersarang pada tubuh kita, maka sel darah putih memberikan perlawanan. Demikian pula ketika orang taruh. Ya, ini edukasi untuk mengajarkan pada anak ketika sudah masuk di fasenya ini. Ya. Misalnya, laki-laki sama perempuan sudah jalan cukup lama, kemudian kedapatan yang laki-laki ini selingkuh, dan laki-laki yang perempuannya tahu. Kemudian perempuannya coba mundur, tapi ternyata laki-lakinya mencoba memperbaiki diri. Ya. Kemudian minta maaf, berjanji untuk tidak ulang lagi. Qadarullah, ternyata seiring berjalannya waktu sebelum menikah, yang laki-laki ini kedapatan selingkuh kembali. Maaf sekali, ini kalau dilanjutkan ke pernikahan, sebenarnya tanda-tanda di depan sudah dikasih lihat sama Gusti Allah. Karena dalam Islam, laki-laki yang baik itu dapat perempuan yang baik, perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Ini. Maka kalau ini dipaksakan dalam sebuah pernikahan, apa yang bakal terjadi? Kita bakal mengenal 5 tahun pernikahan yang pertama itu akan memasuki fase yang rawan. Buktinya mana? Lihat ke beberapa pengadilan agama saja. Orang yang menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai itu rata-rata ada di 5 tahun pernikahan yang pertama. Dan kemarin dibenarkan sama Pak Kepala yang kemarin ikut partai juga. Betul Pak Eri, data kami juga seperti itu. Di 5 tahun pernikahan yang pertama itu memasuki masa yang rawan karena kita asal ini. Dan mudah banget mengatakan talak ketika belum dewasa. Mudah banget mengatakan cerai. Nih. Jadi ini pertama yang harus kita perhatikan, ada tanda-tanda yang dinampakkan. Maka kalau jangan tanya ke sama saya, mendingan kita ini menikahnya telat tidak masalah, tapi mendapatkan orang yang berkualitas. Daripada kita nggih mongso cepat-cepat menikah, tapi berantakan ke belakangnya. Ini yang kita perlu siapkan, artinya apa? Mental, psikologi, lahir dan batin kudu siap menikah itu seperti apa. Yang kedua, menikah itu tidak seindah yang mungkin kita bayangkan. Harus ada beberapa hal yang menjadikan pelajaran bagi kita. Saya ambil contoh perempuan. Jangan tahu perempuan itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Dan tulang rusuk pun adalah tulang rusuk yang paling bengkok.
Dan bengkoknya tulang rusuk ini ternyata membawa ibadah untuk imam, masya Allah. Saya ambil contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan ya. Karena di sini soleha semua, tak kasih contoh istri saya. Ya. Pernah satu ketika, saya tuh ngasih gaji kepada istri dan istri menerima. Kemudian qadarullah hari itu saya servis kendaraan. Ternyata uang saya kurang. Saya pulang naik ojek. Sampai di halaman ketemu sama istri dan saya cerita kalau uang saya kurang. Dia masuk ke dalam rumah. Saya pikir ngambilkan uang buat saya. Tapi ternyata bawa catatan yang panjang kepada saya tentang pengeluarannya apa saja. Disitulah saya punya ilmu. Duit ini nak berbanding wong itu angel waktu. Itu saya loh ya, jenengan kan dah. Maka tidak semua perempuan kayak gitu. Dan ini saya menganggap ini adalah bengkoknya tulang rusuk perempuan. Yang kedua tak kasih contoh lagi bengkoknya tulang rusuk perempuan yang harus dipahami imam. Perempuan itu kalau sudah diam, seluruh anggota rumah itu garing. Garing sakabe. Saya tuh tahu dinengkerong dirorong bengi dan tidak tahu dodok masalah apa. Nah karena saya tuh garing ora dicepai apa-apa ya apa-apa dhewe klitah-klitih itu bukan klitih loh ya. Klitah-klitih itu. Nah akhirnya saya tuh nyelondoh ke serak kuat gitu kan. Padahal baru rong dina, kemarin ada kesaksian yang mendiamkan itu sampai 1 bulan kan. Masya Allah. Di rong dina ya. Kemudian saya tuh bilang sama istri pagi terus belum berangkat kerja. Ya wes bu, sepura nih aku sing salah njaluk ngapura. Apa kata istri saya ke saya? Ngerti salah mau kurang ngerti. Saya benar-benar nggak tahu salah saya apa kok didiamkan. Akhirnya dia menjelaskan, oh kok ngerti kau yang ngopi omong datang meneng baik ngomong posisi kan seperti itu. Ya yang pentinglah perempuan. Maka perempuan harus paham ini. Jadi menikah itu tidak seindah drama Korea, tidak seindah yang kita saksikan sinetron-sinetron itu ya. Lagi kita ambil contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan ya. Jadi sebenarnya banyak. Kalau saya hitung pakai jari saya nggak akan cukup menghitung bengkoknya tulang rusuk perempuan. Ibu itu pribadi yang unik sekali. Uniknya di mana, Bu? Jenengan itu kalau duka, kalau marah kadang tidak kontrol. Maka perempuan itu, ya, masya Allah, tidak diciptakan mengedepankan logika, tapi perasaan yang dikedepankan, gitu kan? Gini. Nah, jenengan itu kalau ngutang anak duka sama anak, masya Allah seperti itu. Tapi ibu tidak akan menarik jika anaknya itu diunek-unek wong termasuk garawannya diri, bener kan? Ibu seperti itu unik. Dan imam harus ngerti mana imam itu sponsor utama. Kok ngutang anak dewe orang itu piye dan sebagainya. Nah ini uniknya seorang ibu. Mila kita harus belajar tentang bengkoknya tulang rusuk perempuan. Saya mencoba mencari celah di mana nilai ibadahnya. Saya suka ngulik itu suka belajar sesuatu yang menarik kan. Saya baca di hadis riwayat Bukhari Muslim tentang imam, kemudian juga di kitab Sifaul Alil Masailil Qodal wa Qodal Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu ini sebagai rujukannya. Ternyata imam yang baik itu bukan imam yang pandai bicara, bukan. Imam yang baik itu bukan imam yang suka pakai telunjuknya ngatur ini ngatur enggak. Tapi justru imam yang baik adalah imam yang mengikhlaskan lelahnya akan menjadi lelahnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pulang kerja pasti capek, lelah. Ya, karena tadi berkalang dengan debu dan sebagainya. Tapi dia rendahkan hatinya karena tahu tugas sebagai imam itu apa. Sampai di rumah dia sapa orang-orang rumah dengan penuh kasih sayang. Bu, masa apa hari ini? Anak-anak kemana sih? Nak, punya PR enggak? Gak sholat atau belum? Masya Allah. Allah maha menatap, maha melihat. Sebiji sirah pun Allah baca itu. Ini laki-laki hebat sekali. Tadi kerja berkalang dengan debu, tapi dia rendahkan hatinya, bukan dirinya ya. Rendahkan hatinya, dia sapa orang-orang rumah. Apa janjinya Allah nanti sampaikan. Tapi kalau seorang laki-laki pulang kerja merasa sok-sokan, iso duit, iso ngomong, iso ngatur ini, dan menyakiti mendolimi hatinya perempuan, mendolimi hatinya anaknya dan sebagainya, apa yang terjadi? Kowe kuwi lho, lagi tak paringin duit sithik wae sak wiyah-wiyah anak bojo. Lah duitmu kan kaya opo? Iso kowe selingkuh. Iso kowe ora hormat karo wong tuamu. Iso kowe nundung anakmu lunga. Allah paling ngerti ini. Jadi saya mau kasih alasan. Kenapa rezeki imam terkadang masih sulit? Itu salah satunya karena imam belum menyiapkan wadahnya. Kalau imam menyiapkan wadahnya, masya Allah, Allah paling ngerti ini. Rezeki akan kemana, maka pintu rezeki akan dibuka lebar-lebar dan tidak ada satu orang yang bisa menutupnya kecuali Allah sendiri. Muhasabah. Salah satu yang menghambat rezeki suami itu terkadang suami kita belum menyiapkan wadahnya untuk jadi calon berkah bagi anak dan istri. Wah, ngerti ngono bojo kowe tak aja apa ngerti gitu ya. Jadi saya coba kolaborasikan, kombinasikan antara ilmu agama sama ilmu psikologi gitu ya. Nah maka kalau kita sudah belajar tentang filosofi pernikahan ini, kita harus memahami satu, pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Jadi kalau paling banyak ibadah yang paling panjang apa? Pernikahan. Dasarnya apa?
coba ya, saya berani-hati. Jenengan kalau punya anak lahir ceprot langsung soli maupun soliyah, dari mana yang mendapatkan pahala kesabar kok penak pianat seperti itu? Dua anak langsung nurut terus orang Seninnya babar belas. Dua suami kok langsung soli orang Seninnya babar belas. Nah, disitulah ada banyak ladang pahala yang luar biasa dalam pernikahan itu. Jadi dari membuka mata pagi sampai menutup mata itu banyak ladang pahala yang luar biasa. Satu pernikahan yang ibadah yang paling panjang. Maka disunahkan bagi laki-laki selesai ijab kabul apa? Sholat 2 rakaat ini. Jadi bukan meriahnya pesta, undangannya yang banyak. Salah satunya supaya Allah ridho dari awal. Maka masya Allah. Saya kasih contoh ya keriduan Allah dari awal itu seperti apa. Misal, ini pernah kami kaji juga. Misalnya kita kerjanya kita ini pakai nyuap supaya diterima dalam satu kelembagaan atau kedinasan. Maka boleh percaya boleh tidak. Kalau dia tidak memutuskan dari apa kesalahannya ini, gaji yang dia terima sepanjang dia berkarir itu tidak berkah. Sama juga pernikahan. Maka dari awal kita harus memahami bahwa ini sebuah ibadah. Maka disunahkan bagi laki-laki sholat 2 rakaat. Kemudian selesai sholat apa? Al-Furqan 74 itulah yang dimunajatkan. Apal banget pasti jenengan. Robbana hablana lil muttaqina. Salah satunya apa? Qurrata ayun, penyejuk pandangan. Salah satu tujuan menikah itu menciptakan qurrata ayun. Ini berpengaruh pada tumbuh kembang anak ternyata. Dari ilmu agama saya kombinasikan sampai saya turunkan ilmu psikologi. Kisahnya gini Bu. Belum lama ini saya tuh didahului ngisi kajian keluarga sakinah gitu ya. Ada pasangan suami istri itu nangis di depan saya. Pak, saya mau tanya. Saya kan punya anak 3. Mbak kulon itu sifatnya childish, masih anak-anak. Nek nyuwun kudu merasa disemayani. Bahkan kalau mulai dalam kadang-kadang mabuk kan seperti itu dan sebagainya ini kan. Nah, kemudian beliau cerita juga kalau anak kedua ketiganya itu lebih dewasa daripada anak pertamanya. Ini. Anak kedua lebih sabar, anak ketiga itu malah dewasa ketimbang kakak-kakaknya, masya Allah. Nah, heran mereka. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok anak pertama saya childish sementara anak kedua ketiga saya kok lebih baik daripada kakaknya? Saya balik nanya ganti, Bu, tolong ceritakan sama saya histori riwayat jalan hamil anak pertama sampai anak ketiga dan mendidik ketika tumbuh kembang ini beri secara singkat mawon. Beliau cerita, ngeten Pak, waktu saya hamil anak pertama jujur, suami saya ini belum paham jadi imam. Rata-rata anak pertama itu banyak yang suami istri masih dalam proses adaptasi ya. Ini suami saya itu belum bisa menjadi imam. Kok sakit? Jangan tanya piyambak Pak. Mbok kula niku sak ndil sak sen mboten diblonjo, mboten dikoyo kalih bojo kula. Saya tanya, kalau suaminya ada kan saya tanya, betul Pak? Betul Pak Eri. Tapi saya punya alasan. Alasan itu nopo Pak? Kula niku wong merantau dari Madura. Dan saya tidak punya penghasilan tetap. Kami ngontrak dalam sebuah rumah. Kemudian biaya hidup kami ini saya tanggung ketika saya dikasih pekerjaan sama orang. Kalau saya dikasih upah, yang separuh kami makan untuk makan, yang separuh kami gunakan untuk persiapan lahiran istri. Karena saya bawa istri dari Madura itu hamil muda. Loh itu Bapak punya alasan loh Bu. Tapi kebangetan Nova. Kebangetannya beripun. Saat ibu saya datang berkunjung nengok kami, kulon buatnya kredit blas. Kemudian kulon nyuwun Mas, aku diparingin duit. Iya. Cara ngasihnya itu dilemparkan. Iya begitu. Dan ibunya dari perempuan ini tahu, Nduk, kok bojomu kasar karo kowe? Dia tutupi aibnya suaminya. Boten Bu, ini biasa bujat ngeten niki dan sebagainya. Jadi kami itu nggak terlalu serius. Tapi dia menahan luka yang luar biasa. Begitu masuk ke kamar, uangnya dikembalikan. Mas, tak balikin duit ini. Tenang wae Mas, sampai detik ini aku bisa njogo projomu sebagai bojomu Mas. Dan aku tutupi semua aibmu di depan ibuku. Dan mulai besok aku akan bekerja. Mulai besok dia bekerja. Singkat cerita, sampailah lahir anak yang pertama. Itu dia dihadapkan pada karakter suaminya yang egois, suka ringan tangan. Tapi qadarullah, masya Allah, saat hamil anak kedua itu suami ini mulai dapat hidayah. Kisahnya dia itu didhawuhi borong pelakon ning masjid yang belum jadi. Nah, ketika muadzin kumandangkan adzan, dia itu derek sholat. Padahal di rumah tidak pernah mau sholat. Ini faktornya pekewo gitu kan. Nah, yang kedua kalau ada majelis ilmu, dia itu duduk mendengarkan. Sampai-sampai dia rajin puasa sunnah Senin dan Kamis. Saya stop. Saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa Pak Eri? Ya, tolong muhasabah juga ya.
Kenapa? Kenapa karakter anak pertama tidak sama dengan anak kedua, ketiga? Kuncinya ada di mana? Tidak adanya kurota ayum saat ibu hamil anak pertama. Kunci jawabannya ketenangan batin dan kedewasaan berpikir suami istri itu akan turut membentuk karakter anak. Hati-hati dengan kurota ayum. Bagaimana mungkin kita bisa membentuk keluarga sementara kalau suami istri tidak bisa menciptakan kurota ayum? Ilmu psikologi awalnya tidak pernah mempelajari ini, tapi spektrum inilah akhirnya saya mencoba mencari tahu, ngulik ilmunya dan sebagainya. Insyaallah. Jadi Bu, jangan harus paham menikah itu salah satunya menciptakan ini kurota ayum. Ya. Ini ternyata akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak kita. Jadi kalau sampai di rumah ada waktu sejenak muhasabah, kenapa karakter anak saya seperti ini? Dan terus kalau jenengan itu membawa anak ke sekolah, anak di sekolah itu karakternya semacam itu faktornya banyak sekali. Dari rumah faktornya banyak sekali. Nanti yang tepat, yang mana, yang klik, yang mana buat penjenengan. Oke, kemudian ketika kita sudah siap dohir batin, lahir dan batin, Allah akan kasih amanah berupa omongan. Nek wong Jawa itu golek kencono anak gitu ya. Nah, saya mau tanya Bunda, kenapa kok fase usia golden age itu selalu diawali angka 0, 06, 05, batita itu 03. Kenapa kok tidak diawali dari angka 1? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Karena mendidik anak, membentuk karakter anak itu bukan semenjak anak lahir di dunia, tapi semenjak kapan Allah tiupkan roh dalam rahim seorang ibu, itu pendidikan sudah terjadi. Teori Pak Eri, mana buktinya? Saya buktikan ya. Yang saya ya Bu, ibu sama anak itu punya ikatan batin yang kuat. Dalam bahasa psikologi kita kenal dengan istilah limbik. Nama niku limbik Pak, ini tak deskripsikan, tak kasih contoh langsung aja. Misalnya ngeten Bu, jenengan itu di fase menyusui anak. Jenengan sedang menyusui anak, tapi pikirannya itu berat. Mungkin lagi banyak masalah dan sebagainya. Pertanyaan saya, kira-kira berpengaruh nggak dengan anak yang jenengan susui? Rewel mboten? Tantrum enggak? Ini karena nopo Pak? Apa karena jin? Bukan. Jinnya jangan bisa. Nah ini karena apa? Saya jelaskan. Manusia itu ketika tremor, manusia itu ketika banyak masalah, nggak tenang, otak manusia itu akan menghasilkan 3 hormon. Apa saja itu? Endorfin, kortisol, sama adrenalin. 3 reaksi senyawa kimia ini, salah satunya akan menghasilkan apa? Asam klorida. Padahal lambung jenengan itu sudah ada asam kloridanya, pemberian dari Allah. Tugasnya apa? Akan membunuh virus atau bakteri ketika mungkin dahar tidak steril, maka dimatikan sama asam klorida. Tapi kalau produksi asam klorida ini berlebihan dari otak karena cemas, khawatir, takut, jadinya gastritis, esophagus, reflux. Ini kalau dikasih kamera endoskopi masukkan ke lambung jenengan, lambung itu luka ada baret warnanya merah. Ini kalau diperbesar itu isinya nanah kecil-kecil. Kalau menunjuk kopi, kambuh, reflux. Kalau dahar pedas, reflux. Dahar asam, reflux. Yang paling parah ketika pikirannya berat. Kalau refluxnya ke paru-paru, sesek. Kalau refluxnya ke jantung, anxiety, psikosefenia, cemas, takut. Apa hubungan ibu yang menyusui? Maka produksi air susu ibu terganggu dan anak tidak merasakan enak ketika menyusui sama ibu. Itu secara psikologi. Jadi itu bukan karena jin. Jadi rasa bingung, nek wong kaya ngono tak golek godhong lapono susu mau iki rasa. Lah napa niku golek awak atusane wong pirang-pirang dan ayam-ayam dikirane. Itu enak rasanya ning anak. Jadi itu bukan karena ini, karena stresnya seorang ibu gitu ya. Bun itu di luar kandungan ya. Apalagi di dalam kandungan, ikatan batinnya kuat banget ini. Ibu itu ngantuknya kayak tak dungeng liar-liar ini. Ya. Apalagi di dalam kandungan itu kuat sekali. Kalau di luar saja Mas, bukan ya. Baik. Dalam kandungan seorang itu kuat banget, namanya limbik. Ya, tadi saya sampaikan. Ini disertasi yang pernah saya lakukan. 25 ibu hamil dengan latar belakang masalah. 1, di penjara, jelas gara-gara susu dia nyuri di penjara, kemudian dia punya anak di rumah, jelas pikirannya banter itu. Yang kedua, saya riset lagi, ada ibu yang hamil tidak jelas siapa suaminya karena diperkosa. Ibu yang hamil kemudian dipisahkan sama suami karena KDRT. Ibu anak remaja karena diperkosa. Saya riset ini semua. Bu, anak ini ternyata lahirnya normal seperti anak-anak pada umumnya, normal semuanya. Tapi ketika tumbuh kembangnya bermasalah, saya mulai menemukan spektrum autis, Down syndrome, sindrom metabolik, sindrom parsial, idiot, berkebutuhan khusus terjadi pada anak-anak yang saya riset ibunya meninggal. Dan disitulah saya simpulkan, rahim yang taat kepada Allah itu akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Itu kunci.
Jadi menikah itu tinggal dolanan. Nek memang ternyata orang wani nikah ya aja wani-wani. Tapi kalau wani nikah kudu ngerti konsekuensinya. Ketika seorang istri itu sudah ada rohnya dalam kandungan, peran suami ini sangat penting sekali. Karena sensitif, ikatan batin ibu dan anak itu kuat sekali, apalagi ketika dalam kandungan. Jadi riset selama ini, kalau anak itu sampai tantrum berlebihan, mengalami penyimpangan perilaku, historinya, maka ya Bu, kalau nyen konsultasi sama psikolog, selalu saya tanyakan historinya. Jangan dulu lahirnya normal apa sesar, itu berpengaruh. Kemudian lahirnya pakai vakum apa enggak, itu berpengaruh. HBL-nya sama lahirnya duluan mana, apakah tubuhnya sampai keruh apa tidak, itu berpengaruh. Jadi kalau nyatanya sama psikolog yang menyebabkan anak kayak gini itu apa saja faktornya, baru kita cari mana yang klik nanti, mana yang ketemu nanti. Jadi sama-sama kasus, belum tentu historinya sama, belum tentu penanganannya sama, bunda gitu. Nah, jadi ini yang terkait dengan ketenangan batin seorang ibu ya. Ini penting banget untuk ibu ketahui. Maka kalau sudah tahu ilmunya, kasih tahu ke anak-anak kita nanti, supaya mereka memahami, nduk le, bapak ibu orang orang larang kowe nikah. Ning tak kasih tahu ya, nduk, seperti ini. Jadi kalau sudah tahu ilmunya untuk menjadikan, karena apa? Nyon saya ya, grafik yang kami temukan tingkat perilaku anak menyimpang. Soalnya apa? Dari tahun ke tahun itu bukan semakin turun, tapi semakin naik. Karena apa? Akar masalahnya yang tidak tersabut. Akar masalah yang tidak tersabut. Oke. Baik, itu tentang penyebab kedua perilaku anak menyimpang ya. Sekarang yang ketiga, apalagi nih? Harta yang syubhat, harta yang haram, yang ternyata didahar seorang ibu saat hamil dan dia tidak tahu kalau harta itu syubhat. Padahal yang tahu-tahu saja berpengaruh, apalagi yang tidak tahu saja berpengaruh, apalagi yang tahu-tahu ya. Kisahnya gini, ada 4 ustadz pamong itu mendatangi saya ya. Jadi bilang ke saya, Ustadz pilih mana? Kami berempat yang keluar dari pondok, kebetulan saya punya pondok pesantren. Santri saya itu semuanya anak-anak berkebutuhan khusus. Nah pilih mana? Kami berempat yang keluar atau santri baru itu yang keluar? Loh memang kenapa? Kok saya harus mengeluarkan santri baru itu? Semenjak antum terima, semenjak jangan terima, anak ini perilaku di kelas silakan. Beliau ngasih video ke saya. Ini loh perilakunya anak, tak amati. Dia ambil penggaris, nyeplesi temannya. Kemudian suka memukul, jambak rambutnya, ngeludahi temannya, dan sebagainya. Ciri-ciri mengarah pada sindrom Yakub ini. Karena saya lihat angka matriksnya. Jadi sebagai psikolog anak itu, kadang saya bisa menganalisa anak gara-gara wajah anak dikasihkan ke saya. Tadi saya melihat ada anak angka matriksnya negatifnya sudah cukup tinggi di sini. Saya nggak tahu siapa, tadi sempat saya bilang ke bunda, ini matriksnya negatif 9. Ini kategorinya sudah spektrum autis. Nyon sewu, saya tidak sebutkan siapa, tadi saya lihat di sini di dalam ruangan ini. Nah, kemudian saya bilang seperti ini tentang perilaku anak ini yang menyimpang. Artinya kita cabut akarnya. Ibu coba yang saya, yang belakang lihat saya. Enggak, yang pakai hijab biru. Lihat ya, kayaknya kok sampai gini gitu. Oke, jadi perilaku anak yang menyimpang ini salah satu faktornya harta yang syubhat, harta yang haram ini. Nah, akhirnya 4 ustadz pamong ini ngasihkan video ke saya. Dari hasil video ini, saya sowan ke abi uminya, bapak ibunya. Pak Bu, ngapunten ini video Ananda di dalam madrasah kami seperti ini. Nah, akhirnya saya matur sepertinya ustadz pamongnya nggak kuat. Kami harus memulangkan anak ini. Beliau itu tertawa dengan kalimat saya. Sudah saya terga Ustaz. Terga pripun? Pasti anak saya dikeluarkan. Lu kok sakit? Sudah 9 pondok mengeluarkan anak saya. Jadi mau yang 10 ya. Kaget juga saya. Nah, saya coba tanya Bu, riwayat hamil, riwayat menikah semua itu udah ada masalah. Clear, bagus. Dan saya Masya Allah tidak menemukan sumber masalahnya Pak. Tapi qadarullah begitu saya mau pulang, ternyata saya melihat gedung di seberang sana itu namanya kok sama seperti nama anak ini, kan penasaran saya. Loh, Abi Umi, ngapunten kok nama gedung itu namanya seperti Ananda? Nggih. Jadi waktu saya menikah sama suami, kami merintis usaha potang. Tahu potang enggak? Nyelehke duit itu. Dan menjadikan uang gitu kan. Nah, begitu anaknya lahir, satu-satunya anak habis itu dia nggak bisa hamil lagi soalnya. Maka satu-satunya anak ini dikasih nama, di Kota Tangerang seperti nama anaknya. Ini. Dan itu sudah dilegalkan, sudah di badan hukum, kan karyawannya banyak. Ini. Nah, iseng saya, karena penasaran saya datanglah ke kantor itu. Ngobrol-ngobrol sama abinya, dikasih brosur. Dan saya tidak matur apa-apa. Begitu saya pulang sampai pondok,
Saya ketemu sama teman saya ini jebolan dari pondok pesantren Darul Saadah, ini teman saya. Saya tanya karena beliau kompetensinya di situ. Ustaz, kalau kayak gini tuh masuk riba apa? Oh, beliau jelaskan panjang lebar dan dalilnya masya Allah luar biasa. Tahu banget ini loh dalilnya dan sebagainya. Terus beliau katakan apa? Udah jihad Ustaz, jihad. Kasih selamatkan dan sebagainya. Saya takut itu kan mau matur kayak gini. Terus akhirnya saya coba. Pasti ada Ustaz di situ, saya telepon. Biumi tangan punten. Sepertinya saya ralat omongan saya. Dilarat pripun Ustaz? Saya sepertinya tetap mempertahankan di alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu, saya minta syarat. Syaratnya apa? Tolong hentikan usaha penjenengan. Kalau yang mau, saya mau. Tapi kalau yang tidak mau, saya pun tidak mau. Tidak ada paksaan kayak gitu. Kasih tahu kepada saya Ustaz. Alasannya apa? Kenapa saya kemudian Ustaz? Wah, saya takut ini kan bukan kompetensi saya toh. Nah, saya ajak teman saya, sowan beliau. Beliau lah terangkat panjang lebar. Kemudian beliau mengatakan apa? Saya baru nyari orang yang kasih tahu ke saya dan alasan tepat dan masuk akal, ternyata antum yang ngasih tahu ke saya. Dan akhirnya saya minta waktu 2 minggu untuk menghentikan usaha saya dengan ikhlas itu ya. Ternyata waktu saya dapat undangan ngisi kajian di Malang, nah saya dapat telepon, Ustaz nanti kalau pulang dari Malang tolong mampir. Saya mampir, ternyata usahanya udah ditutup. Disitulah pertaruhan saya, karena ilmu psikologi tidak ada ya. Jangan-jangan saya salah gitu kan, ngedek rezeki uang gitu kan. Salah, ternyata qadarullah doa saya dijabah. Anak yang mau dikeluarkan ini itu ternyata spontan bangun tengah malam buat apa? Membangunkan teman-temannya untuk sholat sepertiga malam di pondok. Satu. Yang kedua, nek wayah adzan, dia itu melayu di dewe wudu untuk rebutan apa? Jadi apa? Muadzin. Yang ketiga, penghafal juz tercepat angkatannya dia di luar kepala, anak yang mau kita keluarkan dan perilakunya berangsur-angsur pulih. Itulah nasabnya sudah putus. Hati-hati dengan nasab. Nasab itu mungkin kita tidak tahu, mungkin kita pernah makan harta yang syubhat, harta yang haram, ya. Makanya Islam itu detail banget tentang ini. Orang mau melakukan hubungan suami istri itu ada doanya karena bukan landasannya syahwat, gitu kan. Bahkan orang makan semua diatur karena ada tingkat kebarokan, bukan sia-sia semuanya. Jadi ketika sperma sama sel telur itu kalau barokah semuanya, saya katakan. Ini segala sesuatunya itu, masya Allah. Nah ini ilmu psikologi tidak mempelajari itu, tapi saya coba kombinasi, ternyata bener. Milo kalau saya tuh sudah dampingi anak, wis ragati wong tuane akeh, tapi kok tidak ada perbaikan. Ini ternyata salah satu faktornya apa? Harta yang syubhat, harta yang haram. Ini. Cara memutuskannya pripun Ustaz? Cara memutuskannya salah satunya apa? Jenengan harus tobatan nasyuha. Karena tidak semua tobat itu nasyuha. Iya kan? Orang tua selingkuh, orang konangan tetap selingkuh dan sebagainya. Kalau tidak ada tobatan nasyuha, anak yang nggak tahu apa kena dampaknya ini. Bahkan akan diberbayar tunai ketika dia durhaka sama orang tua, maka anak akan durhaka sama jenengan. Maka kalau mau perbaiki hubungan anak kepada jenengan, perbaikilah hubungan jenengan sama orang tua. Itu garisnya seperti itu. Putuskan nasabnya. Sedekahlah atas nama anak, sedekahlah atas nama orang tua, sedekahlah atas nama suami dan sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan dulu dengan skala pernak-pernik kehidupannya seperti itu. Itu nasab. Jadi selain ilmu psikologi kami tidak pelajari, tapi ternyata klik, bunda, masuk akal. Dan saya cari dalilnya, ada tuntunannya seperti itu. Insyaallah. Nih. Nah, sekarang kita bicara tentang tantangan-tantangan ke depan. Tantangan ke depan yaitu rusaknya moralitas anak, degradasi moral. Salah satunya apa? Tanda-tanda yang mulai nampak. Kalau anak SMP SMA itu dulu disinggung tentang rusaknya moral, kebohongan itu karena memang kita eksekusi ya. Anak SMP SMA itu kan banyak bohong seperti itu. Lah kok sekarang tren ini turun ke bawah? SD wis ora kasih ngapusi. TK yo ora kasih ngarang cerita, insyaallah. Nah, ini hati-hati. Padahal jangan tahu ya, ini maksiat yang luar biasa. Sekali anak bohong tidak ketahuan, maka akan muncul apa? Kebohongan berikutnya. Ya kita cabut akarnya ya. Kenapa kok anak suka goroh sama orang tua? Kenapa kok anak suka bohong sama orang tua? Ini tantangan terbesar kita ke depan ini. Nah, saya kasih ilustrasi. Bunda, kalau nih teman-teman bunda-bunda bu guru ini ngasih PR tugas di rumah baik keterampilan atau apapun yang terkait dengan motorik sensorik, apalagi saat pandemi kemarin kan anak-anak Zoom ya, virtual ya. Saya mau tanya, ketika dapat tugas PR ulangan harian, PTS, ujian sekolah atau apapun namanya, jujur siapa yang mengerjakannya? Ibu nih, Pak nih, Mas nih, Google, guru lesnya, betul atau betul? Betul lah, saya sini bener lah. Ya, karena apa? Jangan berorientasi pada nilai, bernilai anak diri api gitu kan. Orientasi pada nilai. Ini gambarannya. Satu hari, ada seorang anak sedang melihat kupu-kupu keluar dari kepompong atau kumpa. Dia merasa kasihan, dia merasa iba.
Kemudian dia masuk ke dalam rumah ngambil gunting. Niatnya menolong kupu-kupu ini dipotong pupanya. Keret, apa yang terjadi? Kupu-kupu jatuh ke tanah. Nggak mati. Cuman selamanya kupu-kupu ini merayap terus nggak bisa terbang meskipun dia punya sayap. Lu alasannya apa Pak? Karena sesungguhnya saat kupu-kupu itu kesulitan keluar dari pupa atau kepompong, dia memakai sayapnya untuk mendorong kepompong dari dalam. Karena sering mendorong maka otot sayapnya kuat dan kepompong ini sobek. Tanpa jatuh ke tanah, dia bisa terbang dengan gagah dan indahnya. Dan ini sama dengan anak-anak. Perhatikan. Kalau ada PR, tugas atau apapun yang mengerjakan orang tua, kakaknya atau siapa saja, itu sebenarnya orang tua itu sedang memotong sayap-sayapnya anak. Nilainya indah. Sempurna, 100 atau 10 seperti kupu-kupu. Tapi pegang kata-kata saya, kupu-kupu ini nanti tidak pernah bisa apa-apa. Guru itu tidak menuntut nilai sempurna. Tapi ada sebuah nilai yang tidak nampak apa. Kerjakan sendiri. Ya, kejujuran itu yang diutamakan. Lah kalau nanti sampai pangapunten. Kalau sampai misal gara-gara nilai anak-anak ketakutan, banyak orang tua itu yang tidak nyadar. Kalau di dalam kelas nanti ketika pelajaran dia apa curang, ngapain mereka jiplak, turunan demi apa nilai supaya ketika ditanya sama orang tuanya memarahi dia. Ini. Dan sekali ada bohong, tidak ketahuan akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Ini luar biasa sekali harus kita pelajari. Ya. Jadi kalau besok lagi guru, bunda-bunda ini termasuk kakak-kakak kelas yang di SD, kalau gurunya memberikan nilai yang kurang sempurna kepada anak, itu bukan berarti guru membenci anak-anak kita. Mereka sedang memproses anak-anak kita. Kalau prosesnya benar, hasil akhirnya tidak akan pernah mengkhianati. Coba saya tanya sama jenengan Bu, jenengan kalau suka memarahi anak, menghukum anak, apakah jenengan membenci anak? Jenengan tahu nggak secara psikologi tujuannya apa? Kelak di kemudian hari anak kita akan semakin tumbuh dan berkembang. Di kelas mungkin dia fitnah temannya, di kelas mungkin dibully temannya. Kalau dia terlatih menjadi mental-mental yang kuat, dia akan bakal mengatasi masalahnya dengan tepat. Tapi kalau dia lemah, apa yang terjadi? Disenggol kancane, ora trimo laporan wong tuane ya ora trimo ngelabrak ning sekolah. Nanti ke depan banyak yang seperti ini. Karena apa? Jenengan tidak paham bahwa pil itu pahit rasanya, tapi khasiatnya luar biasa. Kalau kita bicara bullying dari zaman dulu jenengan, sebelum jenengan atau saya, itu sudah ada. Saya ambil contoh saya. Kelas 4 SD saya rasa perkalian. Saya kontakon yang adik kelas saya sembari muka saya itu dipupuri karo guruku nganggo penghapus sing isinya kapur. Nah pas mlaku ben raisin karepe menawa tak ilahi tapi roto kabeh sarai. Ya. Digeguyu karo bocah-bocah adik-adik kelas saya kelas 3. Takon perkalian, pas jam pelajaran disorai, wes, wah raisin banget saya. Kaya badut takon gitu kan. Nah kemudian waktu masuk ke dalam kelas, tak jawab nganggo kapur bla bla bla. Dan saya mundur tak pikir wis rampung tuh. Guruku penak banting ngendika, arep nendi? Rene sik. Pripun, Pak? Ngatek kene. Saya disuruh berdiri sampai pelajaran selesai sembari saya melihat teman-teman saya mengerjakan. Ngitik-ngitik dendam. Titanosis dan sebagainya. Nah akhirnya saya nyoba laporan ke orang tua karena bapak saya seorang kepala desa dulu itu di wilayah kerja bapak saya laporan sire saya. Neng kantor saya itu mulai ke sekolah langsung neng kantor mulai bapak. Pak, aku direk guru udah nggak apa le. Aku rasa perkalian. Tak pikirin belo aku. Malah bapak nesune luwih parah saka guruku. Saya dihukum. Hari itu depan bapak nggak boleh pulang, nggak boleh makan dan sebagainya. Arab nangis aku. Ayo bapak seperti itu ceplai saya. Artinya apa? Saya menyimpulkan bahwa dulu kami dididik untuk menjadi orang-orang kuat. Ini orang itu kalau nggak kuat, boro, apa namanya? Boro itu apa bahasa Indonesia? Merantau. Maka dia nggak akan pernah kerasan. Karena dia tidak pernah bisa menaklukkan alam sekitar dia tempat tinggal. Alam itu ya macam-macam di situ. Karena kita tidak pernah mendidik anak-anak kita kuat. Seperti tresnane Gusti Allah teng awakipun piyambak nggih. Kalau nggak percaya, buka surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 itu Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, aku akan menguji imanmu. Kamu akan kehilangan harta benda, orang-orang yang kamu sayangi aku pisahkan satu sama lain, termasuk aku berikan penyakit untukmu, aku berikan ketakutan, berikan kecemasan dan sebagainya. Namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Saya ambil contoh penyakit umpamanya. Saat kita sakit badan kita ini tidak enak. Nanti kembang amben, mangan ora doyan dan sebagainya. Tapi lihatlah kualitas ibadah kita.
saat kita sujud, air mata di ujung sajadah kita meminta sama Allah supaya penyakit kita diangkat karena anak kita masih kecil-kecil. Tapi saat kita tidak sakit, kumandang adzan, ini sepelekan, sholatnya cepet-cepet, tidak rampung, tidak ada kualitasnya. Apakah harus nunggu sakit sampai ibadah kita ini berkualitas? Jadi Allah itu kalau mencintai hambanya, bukan dalam sebuah nampan perak yang isinya snack, perhiasan, kunci rumah, enggak. Tapi kalau Allah mencintai hambanya, dikirimkan sepucuk surat cinta yang namanya ujian. Dan pintu ujian itu banyak, bisa melalui pintu anak, pintu suami, pintu kesehatan, pintu rezeki, pintu orang tua, pintu apa saja, dan sebagainya. Maka kata Allah apa? Berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Ini. Dan ini saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari Rabu saya ingat, saya pulang kerja, melewati ruang ICU. Ada seorang ibu tuh nangis di depan ruang ICU. Pulau pun liwat, balik malih, tanya, wonten apa bu? Kok ibu muwun? Kenapa kok ibu sedih? Suami saya, Pak. Suaminya kenapa? Hari ini jadwal operasi, tapi ternyata suami saya ngamuk, infusnya disebroti dan sebagainya. Singkat cerita saya masuk, ketemu sama dokter anestesi, saya tanya pripun Pak dan sebagainya. Ini loh, Bapak ini ngamuk-ngamuk. Singkat cerita saya masuk, kemudian saya tanya sama Bapak, pripun Pak? Katanya siap operasi hari ini. Jenengan tahu nggak tugas psikolog di rumah sakit itu apa? Memotivasi pasien. Iya, salah satunya ini. Jadi kalau ada orang yang misalnya kayak gitu tuh saya sering bilang, Pak dokternya siapa? Oh dokter X, dokter Agus misalnya. Dokter itu bagus loh Pak, nggak pernah gagal. Termotivasi kan? Saya kalau bilang, wah dokter itu kemarin gagal manteni wong Pak. Oh nasi seperti itu. Itu tugas psikolog itu seperti itu. Salah satunya memotivasi. Nah akhirnya ketemu sama pasien ini saya tanya, kenapa Pak? Katanya siap operasi. Lillahi ta'ala, lahir batin saya operasi hari ini. Saya siap operasi hari ini. Nah kenapa Pak? Saya tuh kecewa sama anak-anak saya. Kenapa dengan anaknya Pak? Kemarin Pak, seminggu 2 minggu yang lalu saya telepon, Dok Le, engko tanggal iki jam semene Bapak operasi. Mulai ya, kancani Bapak, insya Allah Pak. Kepiye gawe, ditelepon, Le, piye? Sido mulai to kancani Bapak ta dina iki ngapunten Pak. Saya nggak bisa pulang, saya udah transfer uang sama Bapak di rekeningnya Bapak. Itu anak pertama, sukses, kaya raya, anggota dewan. Yang kedua itu di Singapura. Dok, piye? Sido mulai to Dok? Boten saged niku Pak. 1 bulan lagi saya baru pulang. Bapak butuh uang berapa sih? Saya transfer hari ini. Anak ketiga di Kalimantan. Piye Le, sido mulai to Le? Nggak bisa Pak. Banyak paket yang harus saya tanda tangani. Kalau saya bisa pulang kurang lebih 10 hari lagi. Tapi saya transfer uang kok sama Bapak hari ini. Bapak ini nangis. Saya tanya, kenapa kok Bapak nangis? Kulo niki merasa gagal dalam didik anak. Loh, saya kan heran, padahal anaknya itu sukses semuanya, 3-tiganya itu nggak ada yang miskin. Bapak ini mengatakan apa? Saya merasa gagal dalam didik anak. Loh kok sakit Pak? Waktu anak saya lahir ceprot bayi abang tak gendong, tak kumandangan kalimat tauhid di telinganya. Harapan saya apa? Kelak di kemudian hari dia bisa mikul dhuwur pendem jeruk tumrawi wong tuwa. Tapi hari ini, ketika saya berkalam dengan maut, tidak ada satu anak pun yang ada di samping saya. Fenomena ini bakal terjadi ke depan, nanti sampai hari ini, saat ini sampai nanti. Lihat jenazah ibunya di makam anaknya lagi tekon, nggak bisa lihat wajah ibunya yang terakhir. Dia dari kecil dimandikan sama ibunya, tapi tidak pernah memandikan sampai jenazah ibunya. Itu yang bakal terjadi nanti. Renungan baik-baik. Berangkat dari ini ya, akhirnya saya tuh kayak kena pukul. Insya Allah. Padahal banyak orang tua yang mendidik anaknya seperti ini sekarang ini. Nah ini piye dunyanya dikewening di pendidikan ini seperti itu. Nah begitu selesai sholat, saya belajar hadis, saya baca hadis di Ibnu Majah. Ada beberapa perkara yang membuat saya tuh terpukul dan nangis. Yang pertama, saat itu ada sebuah diskusi antara Rasul dengan sahabat. Rasulullah itu bertanya kayak gini, wahai para sahabat, tahukah kalian yang disebut dengan mandul? Para sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah mandul itu orang tua yang tidak punya anak? Oh bukan sahabat. Lah lantas mandul itu apa ya Rasul? Ketahuilah, mandul itu orang tua yang punya anak, tapi orang tua ini tidak mampu menjadikan anaknya soleh maupun soleha. Itu yang disebut orang tua mandul. Masya Allah, itu catatan pertama tak renungkan. Oh berarti mandul itu bukan orang yang tidak punya anak toh, tapi perkara ini wong dua anak nih orang didik anaknya soleh-soleh itu mandul. Itu yang pertama. Yang keduanya yang membuat saya nangis Bu, tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah, kecuali anak yang bagaimana? Waladun solihun, anak yang soleh-soleh. Tak embak nih. Naudzubillah min dzalik. Misal saya punya anak saya ini gane ngapusi kula. Kali kula ini ngapusi terus. Sak kecap ganti sak kecap, salat ora gelem dan sebagainya. Qadarullah. Hari ini saya dipundhut menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Lah anak saya ini nyolatkan jenazah saya, mendoakan saya. Ternyata doanya dia belum bisa menjadi syafaat bagi saya karena anak yang saya tinggalkan ini belum dalam keadaan waladun sholihun. Ingat, tidak semua doa anak itu dikabulkan sama Allah kecuali hati yang bersih waladun sholihun. Padahal sekarang ini Bu, lihat ya, banyak orang tua yang mendidik anaknya berprestasi. Wah juara ini, tapi lupa dia karo wong tuane ora bekti, orang ngejeni wong tuane, karo gurune yang mewani. Banyak fenomena ini. Maka saya nggak kiptoh dengan ini, saya nggak iri dengan ini semuanya. Yang saya irikan itu keluarga ini sederhana, berproses dengan benar, kemudian anaknya kelak memberikan mahkota-mahkota yang indah pada orang tuanya di surga. Itu yang saya irikan. Kalau urusan prestasi saya nggak iri, karena apa? Saya tahu puncak dari pendidikan itu bukan rapot, puncak dari pendidikan itu bukan nilai, tapi apa? Akhlak yang mulia. Itu puncak dari pendidikan. Jadi evaluasi semacam ini, ya, evaluasi semacam ini. Saya mboten ngojo-ojo elek sama jenengan tidak. Saya sebagai seorang psikolog, saya tak matur sama jenengan. Fenomena munculnya full day school itu salah satunya apa? Banyak orang tua itu yang kadang melemparkan tanggung jawab kepada sekolah gara-gara di rumah anak bukan bulanan habis. Betul nama betul? Ini tidak pernah menyelesaikan masalah. Saya mudir pondok, saya pengelola pondok. Kalau anak itu di pondoknya ikhlas karena inisiatif sendiri dan dia tahu ini sebuah ibadah, Masya Allah, beda banget yang mereka orang tua melemparkan anak di pondok karena terpaksa. Paham ya? Karena apa? Orang tua ibaratnya benda. Anak itu bayangannya. Jangan pernah menuntut bayangannya lurus kok sementara bendanya bengkok, nggak bisa. Jenengan dawuh anaknya sholat ning wong tuane ra gelem sholat ora iso. Jenengan dawuh anak punya unggah-ungguh tata krama sing apik ning wong tua pas ngendikan sampai mboten iso. Karena apa? Saya beratkan, anak itu biji. Biji itu kalau jatuh pada tanah yang berkualitas, tanamannya akan sehat karena nutrisi yang diambil banyak. Tapi kalau biji itu jatuh pada tanah yang kering, seandainya tanaman kui mau urip, eneng ya mau urip-uripan. Karena secara psikologi, anak itu bagaikan selembar kertas putih yang polos. Coba saya minta kertas. Sering dengarkan fitrahnya anak itu bagaikan selembar kertas putih yang polos. Jangan orang mudeng didik anak. Enengnya memaki anak, marahi anak. Pantangan 3 hal ini ketika marah sama anak. 1, jangan marahi anak ketika makan. 2, jangan marahi anak ketika berangkat tidur. 3, jangan marahi anak ketika berangkat sekolah. Kalau ini terjadi, secara psikis ini. Yang kedua, jangan ora akur. Eneng muncungkrak, curiga, padu terus. Ini yang terjadi pada anak. Karena dia tidak kewetu, tidak kelisan, tapi secara psikis. Yang paling parah apa? Broken home, perceraian. Putusnya kasih sayang bapak kepada anak atau ibu kepada anak, maka anak yang terjadi kepada anak. Dan jangan meminta kepada anak kertas ini sempurna seperti tadi. Kira-kira bisa nggak? Jadi betul kata Rasulullah, mandul itu bukan perkara orang tua yang tidak punya anak, tapi mandul itu adalah orang tua yang tidak bisa mendidik anak dan tidak paham. Tolong renungkan, ciptakan kurota air. Maka saya matur. Kalau satu, dalam rumah tangga ini ada perselingkuhan, kalau nyatanya ke saya, tolong ikhlaskan. Lu kenapa Pak perselingkuhan ikhlaskan? Karena orang yang selingkuh sudah menikah, itu pertanda suami yang tidak baik. Kalau suami tidak baik dan tahu ada perempuan yang mendekati suami jenengan dan dia tahu kalau dia sudah menikah, maka perempuan pun itu tidak baik. Maka ketika laki-laki tidak baik ketemu sama perempuan yang tidak baik, maka sampai kapan orang barokah pernikahannya? Paham? Jadi kenapa sih harus melukai diri dengan seperti itu? Pasti Allah itu atur, laki-laki baik ketemu sama perempuan baik, perempuan baik ketemu sama laki-laki baik. Maka dikatakan oleh ulama, ibu itu ya, kalau punya suami ahli maksiat sekalipun, nek ibu itu ridho, kemudian ketetapan Allah itu ridho, Masya Allah, 8 pintu arwah, welcome, silahkan masuk ke surganya Allah. Itu ibadahnya seorang ibu. Maka doanya ibu itu seperti doanya wali, doanya ibu itu seperti doanya nabi. Aras Allah berguncang ketika ibu berdoa. Itu loh kekuatan doa yang luar biasa. Saya istighfar, saya sudah banyak yang nangis mulai nih, Masya Allah. Istighfar. Nggak apa-apa, berarti ada hidayah ya ibu, ada hidayah untuk kita semuanya sama-sama belajar. Meskipun langit di luar mendung, langit di luar gelap, tidak menyurutkan semangat jenengan untuk ikut kajian hari ini. Semangat ya Bu ya. Oke, semangat, Masya Allah. Sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan, any question? Silahkan bertanya. Sembari saya izin sebentar untuk minum. Monggo sembari kita. Monggo.
yang mau bertanya, dipersilahkan. Siapa dulu? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Sangat menarik sekali nih Dokter Eli yang dijelaskan tadi. Hal yang membuat saya sudah lama tidak mendengarkan kajian seperti ini berkaitan dengan parenting. Apalagi menariknya itu psikologi dan agama begitu ya. Dan yang dijelaskan tadi seperti flashback saya sendiri gitu. Dari sebuah pernikahan yang ya dari taruh dari pernikahan selama mungkin hampir 9 tahun berjalan gitu bersama apa namanya langsung saja dari yang diwakilkan Dokter Eli tadi kan kepenginnya kita orang tua anak-anak itu menjadi soleh salihah begitu pastinya begitu ya. Sudah sering kali kalau menjadi anak-anak itu orang tua soleh salihah ya orang tuanya harus soleh salihah begitu. Tapi ternyata banyak sekali ya faktor yang Dokter Eli jelaskan tadi apa namanya ya dari sebelum hamil tentang lahir anak itu loh, dari sebelum hamil ketika melahirkan terus ketika merawat anak gitu kendala-kendala termasuk mengasuh anak gitu ya. Nah itu terus bagaimana yang sudah berjalan yang sudah terjadi bersama pasangan itu sebenarnya bagaimana saja solusinya bersama anak kan istilahnya ini sudah berjalan mungkin saya harus bagaimana bersama suami begitu supaya sama-sama membangun rumah tangga itu ya semakin sakinah mawaddah warahmah bukan hanya kita mengejar istilahnya mungkin dunia gitu kita pastikan anak-anak menciptakan anak-anak yang benar akhirnya itu Allah, pertanyaan yang luar biasa. Pada dasarnya kurota ayun itu akan terbentuk ketika diri kita sama-sama sudah dewasa. Bedanya orang dewasa sama tidak itu gimana sih? Ketika sama-sama menghadapi masalah. Orang dewasa punya masalah itu biasa, karena dia punya respon yang luar biasa terhadap masalahnya. Tapi kalau kita ini punya masalah, maaf ya, masih mengandalkan emosi kita, masih suka ngamuk, itu iman kita ini masih dipertanyakan meskipun umur kita sudah banyak. Jadi umur tidak bisa menentukan kedewasaan manusia. Taskis sekarang, coba misalnya anak-anak pulang jam berapa? Setengah 12. Setengah satu mamanya ya, anak-anak pulang jam setengah 1. Qadarullah ini bunda-bunda ini memberikan tugas ya, entah mungkin dia ada jam 10 menit, 15 menit, boleh percaya boleh tidak, ini wajahnya orang tua itu enak disawang KPO misalnya rata-rata tentang ini dan sebagainya. Karena apa? Karena kita belum pernah belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Jangan tahu nggak? Angin ini berembus tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Siapa yang menggerakkan arah angin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita gerakkan arah angin. Maka berdamailah dengan itu semuanya. Nah, memang ternyata tambah 10 menit 15 menit demi kebaikan anak, kenapa tidak saya terima? Karena ego jenengan saja yang menjadikan jenengan tidak selantaran, ora sabaran seperti itu. Terimalah perbedaan. Dan orang kalau sudah bisa menerima perbedaan itu menjadi sebuah seni yang agung. Jadi orang menikah itu sebenarnya untuk menerima perbedaan. Maka salah satu wujud syukur menikah itu apa? Mencintai orang yang kita cintai. Tip ketika punya masalah apa? Lihatlah kebaikan yang pernah dia lakukan pada diri kita. Kalau selamanya lihat keburukannya, Masya Allah, akan nampak buruk terus. Tapi ketika lihat kebaikan suami kita dulu pernah berjuang untuk jenengan dan supaya lihatlah kebaikannya, pasti ada sesuatu yang membuat kita ini menjadi ibadah. Ya, aku bertahan karena Allah, aku bertahan karena ibadah. Jangan berkata karena anak. Ingat Allah itu apa? Al-Ghoyur. Al-Ghoyur itu apa? Zat yang paling cemburu, Bu. Kalau jangan mencintai anak lebih cintanya pada Allah, Allah murka nanti. Kalau jangan mencintai suami lebih cintanya Allah, Allah murka karena Allah itu Al-Ghoyur, yang cemburu. Menikah itu karena Allah Ta'ala, anak karena Allah Ta'ala, semuanya seperti itu. Ini harus kita luruskan kembali. Ini
Jadi tolong, kurota ayun akan terbentuk ketika sama-sama sudah dewasa. Salah satu menuju proses dewasa itu pripun? Ayo sama-sama belajar. Nek eneng majelis ilmu datang, jangan lihat siapa yang bicara, lihatlah apa yang dia bicarakan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ada momentum tertentu. Suami istri itu untuk saling mendewasakan, tolong. Ibaratnya orang menggergaji kayu itu mandekose, gerajimu kita jemnose. Engko lagi mbok empake meneh mesti suweh titis. Contohnya apa? Ajak keluar pasangan suami istri untuk jalan bareng, nggak usah pakai mobil, mungkin boncengan pakai motor. Kalau perlu kadang yang perempuan di depan, suaminya bonceng ganti, ada seninya, berhenti di satu tempat, berbicara tentang ini dan sebagainya. So, itu pernah saya lakukan, sering saya lakukan. Kenapa begitu? Istri perempuan itu, karena bengkoknya itu ketika PMS, kadang laki-laki itu melu ras rantanan ya. Angel menebaknya. Maka kalau kadang seperti itu tuh istri tak ajak keluar, iya, tak gandeng gitu. Orang bilang wah Pak ini romantis, padahal boten. Iya. Soalnya boten kula kempet ngaten iki kula wedi nuding njaluk apa-apa repot. Makanya kalau Pak kempet ngerti tak jak sing ora sing maeso nuding-nuding ngoten niku. Tapi alhamdulillah Bu, mboten niat kula ujug mensucikan diri ndak. Ujug kula niku pinter golek duit es. Kula mboten ngampus. Kok sakit? Kula dapat duit dengan peci jumlah. Berarti kan pinter golek duit to niku. Iya. Ini loh yang jadikan kita panjang umur Bu. Spontan tertawa gar, mboten digawe itu panjang umur. Bener. Salah satu mensyukur itu seperti ini. Coba kasih tahu ke saya udah 20 tahun jadi psikolog. Pernah jangan lihat ada orang gila karena penyakit stroke? Kalau ada kasihkan ke saya. Ya. Terkadang kita ini harus belajar dari Pak Sony Pedot, ya, Pak Solole itu ya, Pak Dungdung itu kan. Terkadang harus belajar dari orang-orang yang semacam itu. Meskipun dia pedot dan sebagainya, ternyata, masya Allah, beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran hafal, nadanya bagus seperti itu. Kadang kita harus belajar dengan orang-orang yang lain. Dia tidak pernah punya rasa khawatir. Kenapa nggak pernah punya takut? Saya punya Allah yang maha hebat tuh. Iman kita kalah sama orang yang lain. Ya. Terus yang pertama, kurota ayun akan terbentuk ketika sama-sama dewasa. Ya, kalau sudah sama-sama dewasa ada sebuah seni yang luar biasa untuk berkomunikasi dengan suami. Tidak ada istilah terlambat. Ya. Tidak ada istilah terlambat. Ngapunten itu. Saya mau berdakwah semacam ini karena usia juga. Meninggalnya anak saya satu-satunya, meninggalnya istri saya dalam 1 tahun, akhirnya saya berdakwah. Dulu saya tidak pernah bisa dakwah. Dulu saya tidak pernah berkecimpung dalam dunia pondok, tidak paham saya. Tapi karena cintanya Allah dan sebagainya, akhirnya saya berdakwah. Karena apa? Saya meyakini orang ahlul musibah itu ketika ridho, hisabnya sudah dipakai di dunia, tinggal nikmat akhirat. Tenang aja. Jadi saat ini banyak anak-anak yang dididik hedonisme, hedon. Kalau ini nggak seberapa kalau saya lihat di Saudi. Karena kebetulan saya juga mendampingi beberapa sekolah swasta favorit. Contoh Al-Azhar Solora ini saya pegang sebagai psikolognya. Iya, hedon. Bukan saya menjatuhkan rasa, tidak. Kurang apa duit mereka dan sebagainya seperti itu. Gaya hidupnya sudah mengarah kepada hedonisme yang luar biasa. Ini. Maka tolong ya, anak-anak itu tip penasihatinnya kata Imam Ibnu Qayyim seperti ini. Ya, kalau kamu mau nasihati anak, pastikan satu kamu harus siap dulu. Kalau jangan tidak siap, saat ini kan ibu banyak tidak siap tau nasihati anak itu kan, marah-marah lagi nasihati anak, wah gitu kan. Siap dulu. Artinya apa? Kalau bahasa psikologi harus dalam keadaan apa? Good mood ya kan itu. Good mood, nek mood anu lagi mentoto sih. Orang kok watum der-deren. Nah. Yang kedua, jangan lupa pakailah adabmu. Sekarang banyak yang tergelincir soalnya. Orang minum ini ada adabnya buat orang makan ada adabnya kan? Sekarang orang bicara. Saya matur sama dia seperti ini, tapi muka saya salah lempar. Bu, ibu tuh mendidik anak, sopan enggak saya? Sekarang ini banyak terjadi ya, yang masa saya bu, kalau enggak percaya. Ibu-ibu kalau nasihat anak sekarang banyak yang nyambi-nyambi. Nyapu ngeri kalau ngomong, "Kowe banyak bocah diomongnya kok." Karo isa-isa kan dari bocah, karo sulak-sulak menjadi iya kan mboten? Nggih, Pak. Iya. Saya tahu tujuan jeneng itu mulia apik. Gawean omah bentang rampung, nah sing bocah ya rampung. Iya ta? Jenengan tahu enggak apa yang terekam di otaknya anak? Wes biasa no mbakku kaya ngono ae. Masuk teriak kanan teriak kiri. Loh, kata Imam Ibnu Qayyim itu yang salah bukan pada nasihatnya. Kalau nasihatnya ke anak tak acungi jempol mesti api. Yang salah bagaimana cara memberikan nasihat. Loh. Kertas Bu, caranya. Maka jangan pastikan kalau nyentuh ngendikan sama suami dalam keadaan ngerti. Ra iso.
ning iki jare di loro-lorone. Maka kalau saya menasihati perkawinan itu kayak gitu, loro-lorone kudu ana. Ngerti yang ngono tak bojoku ya tak jak ning kene kabeh ya, Mas. Gitu. Harus ada. Soalnya jangan sampai nanti menjadi masalah juga dalam rumah tangga. Makanya jangan juga harus tahu nih ya. Ustazah Oki itu ngendiko. Jadi kalau jangan ngendiko sama suami, pastikan suami itu dalam keadaan kalau enggak bisa buat suasananya. Bikinkan teh panas gitu kan. Terus kemudian kalau jangan ditemani gitu. Bar kuwi dirokok duite. Seperti itu. Coba saya tanya tak survei jujur ya, jujur-jujuran. Siapa yang sampai saat ini kalau suami lapar kemudian mengambilkan makan suami dan menemani suami dahar, ayo survei saja saya. Jangan malu. Gitu. Nah itu loh, ini yang harus kita pelajari. Bu, salah satu tujuan mendidik anak itu apa sih? Menciptakan living legacy. Napa niku Pak Eri living legacy? Living legacy itu meninggalkan warisan baik supaya menjariahnya orang tua. Contoh nih, saya dapat pelajaran dari bapak ibu saya. Bukan niat saya mensucikan diri dalam Allah enggak. Bapak saya itu sudah stroke kurang lebih 10 tahun, 12 tahun kalau nggak salah. Ibu saya Masya Allah, saya mungkin saya nggak bisa sabar ibu saya. Beliau tuh nyuapin bapak saya, kemudian beliau memandikan bapak saya. Saya mungkin nggak sekuat beliau. Iya, ini living legacy yang saya ambil. Betapa beliau itu ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa. Beliau suapin bapak saya. Dalam keadaan tidak sehat pun beliau juga gitu. Beliau kondur, beliau nemani meskipun ibu saya tidak ada. Dan beliau meskipun tidak ngajar lendok, sesuatu yang menikah ngene ya kayak bapak ibu. Tidak, tapi karena sisi baik yang saya ambil, maka saya pakai. Saya katakan, ini kok kayaknya bagus ya untuk menasihati diri. Karena banyak didikan moral yang luar biasa kalau saya ambil. Contohnya apa? Kalau anak secara psikologi yang merasa pelajari, anakku nak mangan diwe yang ngarep TV, nilainya egois nanti pada anak. Karena dia nggak pernah tahu kakaknya nanti punya lauk apa enggak, makan apa enggak. Maka seyogianya dalam satu waktu 1 kali 24 jam itu ada momentum untuk makan bareng. Sehingga suatu saat mereka menikah, berumah tangga, ada tuntunannya. Sama bapakku dulu itu selalu mendoakan kami ketika kami tidak makan. Soalnya seperti itu. Itu yang namanya living legacy. Ketika kita nggak ada di dunia pun, nanti kalau ini masih dipakai anak-anak jariah gitu loh, masih ngalir. Itu sebaik-baiknya manusia. Jadi wariskan ini bukan tanah, bukan rumah, bukan mobil, itu gampang dicarinya asal ada duitnya. Tapi akhlak ini loh yang dilupa kita dulu. Jangan mau udane koyo ngene iki. Drese kaya ngene iki, ada kajian majelis ilmu datang, tidak malas. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah datang. Punya nilai positif, ibuku tuh luar biasa sekali. Hebat ibuku tuh bagiku. Seperti itu. Nah, nek kita sekarang ini nilai kemanusiaannya sudah nggak ada, apa yang kita wariskan pada anak-anak kita? Nggak ada. Ini. Jadi, tolong belajarlah. Oh, mungkin saya itu belum sempurna. Saya itu belum baik, ya. Itu belajar. Menemani suami, itu ibadah kok. Secapek apapun dia lakukan, sehingga ben anak-anak itu spektrumnya yang dipegang ini apa namanya nampak. Ya, itu jawaban saya. Mana yang tanya tadi? Oh, udah, ya. Kamu ya. Kalau belum klik jawaban saya sebenarnya karena ini juga materi juga. Yang lain silakan. Ayo. Nggak apa-apa. Ini forum seperti ini seneng buatan toh jamaah? Seneng kan? Mudah-mudahan acara semacam ini bisa berkembang nanti ya. Terus nanti saya berkeinginan ini meriahkan sekolah ini. Jangan jadi panitianya semua. Ajak tuh teman-teman yang mau masuk di KB, TK yang ini kita ajak bareng nih. Nanti bersama-sama saya tak matur closingkan untuk bisa sekolah di sini ya. Saya siap mendampingi dan ajak suami untuk menjadi kajian kajian parenting itu bisa continue dengan berbagai macam ilmu sehingga sama-sama belajar dan sekolah ini barokah karena membawa manfaat untuk kita. Yo Bunda, dia mau tanya enggak? Mungkin ini Pak, Ya. ada yang
nitip pertanyaan. Tapi nggak nitip uang kan? Saya begini, jadi terkait dengan anak gitu ya, mungkin ketika kita sebenarnya pengen menasihati anak, mungkin ini maksudnya untuk anak-anak yang sudah balik sebenarnya gitu ya, pengen menasihati anak tetapi anaknya belum mau, misalkan terkait sholat misalnya, delalah kok belum mau lah, akhirnya kan karena merasa sholat ini kan nopo istilahnya wajib begitu ya, syariat wajib lah, mungkin lengan dari itu terus ya sama pakai marah-marah gitu ya, pakai marah gitu. Nah, akhirnya kebawa. Nah, ini juga Berarti balik sholat lagi kuwi marah. sing ngandani sing nganggo sumpah malah sholatnya orang tulus itu. Oh gitu ya. Iya. Karena gini, ada sebuah riwayat, nggih. Iya, akhirnya jadi lingkaran yang tidak selesai seolah-olah seperti itu. Ada sebuah riwayat dikisahkan, ada seorang memburu. Ada seorang memburu, memang kerjanya memburu. Di situ dia berhenti mendapatkan mata air untuk wudhu dan sholat. Dan temannya itu masih ada di bukit melihat temannya sholat. Rupanya temannya ini yang sholat ini sedang dikelilingi harimau. Ini. Logikanya secara manusia itu dia lari, dia atau minimal menembaknya. Tapi dia tetap lanjutkan sholatnya sampai selesai. Karena niatnya bukan pada dunia. Sama seperti orang jualan. Jadi kalau jualan pada urusan manusia nggak akan pernah selesai. Misalnya, kalau puluhan 20.000 modelnya dijual berapa? 11.000 ya kan? Ya kan? Tapi satu ketika ada orang cuma punya uang 10.000 dan dia tidak punya uang, harganya 20.000. Jangan kasihkan orang ini. Ini Bu ambil aja. Ini. Karena dia sedang tidak berdagang dengan manusia. Tapi dia berdagang sama yang memiliki manusia. Ini. Sama seperti itu, orang pemburu ini. Ternyata dari kekuatan sholat ini, harimau yang nunggu tadi itu malah kabur, temannya kaget. Kamu punya ilmu apa sih? Ilmu apa? Kamu tadi ada harimau yang ada di sekitarmu. Enggak, aku ilmu ikhlas saja. Kalau harimau itu mau makan aku, sampai di sini nama aku selesai, ya sudah, aku ikhlas. Ternyata dengan ilmu keikhlasan ini, Masya Allah, harimaunya pergi. Sama gitu. Jadi kalau itu mau dawi anak sholat atau apa sih ikhlas. Nek jenengan buatan ikhlas, yang terjadi juga nggak ikhlas. Ada beberapa strategi, kita mainkan strateginya. Saya masih menggunakan rujukan di kitab Syifaul Alim, masih itu dalam kodal ya. Kalau engkau mau menasihati anak untuk mau sholat, itu lakukanlah yang memiliki sholat, yang memiliki yang wajib untuk disembah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita ajak anak kalau sudah balik, ajak anak ke masjid ini. Nggak mau bunda ya sudah. Sekarang bunda minta tolong aja ini, tapi nggak usah masjid sini, yuk ayah agak jauh yuk sambil mungkin habis ini kita makan apa dan sebagainya. Beneran bunda iya. Dan bundanya sholat. Kamu nggak mau sholat beneran nggak mau bunda, ya sudah, nggak apa-apa. Bundanya sholat, selesai sholat masih pakai mukena, dudukkan di serangga masjid. Allah akan ikut bicara gitu. Ya, nah, kamu sampai kapan nggak mau sholat? Nggak tahu bunda, nggak nyaman aja, ikutan aja. Apa kamu harus nunggu bunda kaku dulu, terbujur kaku baru sholatkan bunda? Iya, nah. Dan air matanya menetes di depan anak ini. Nggak usah sekarang. 2, 3 hari, bahkan 1 pekan ke depan, boleh percaya boleh tidak. Kudunya ini ikhlas. Jadi air mata yang menetes di rumahnya Allah itu jadi ribuan anak panah yang melesak di hatinya anak. Kemudian lakukan sholatnya dengan ikhlas, benar dan sebagainya, daripada nah sholat tak jeblas gue. Nah, artinya apa? Dorongannya kudu ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak itu bisa diubah paradigmanya dari paradigma kewajiban menjadi sebuah kerinduan. Contohnya apa? Misalnya ngajari anak disiplin. Nah, mau nyapu itu terpaksa loh karena wajib kan, terpaksa dia lakukannya. Nah, kamu pilih mana? Lihat tuh, rumah itu rapi kayak gitu. Enak dipandang. Pilih mana? Rumah yang rapi, bunda. Kalau adik tahu rumah yang rapi, distimulus. Ayo, bunda kasih lihat inisiatifnya kayak apa biar rumah ini rapi. Masya Allah, dia tata dengan rupa. Dia tidak terpaksa, Pak. Kapanpun capek apapun, loh bunda ini udah tak rapi kan, diberantakin kayak gini, maka dia akan merapikan. Berarti inisiatif itu muncul dari stimulusnya. Beda kalau ayo nyapu, anda bisa seperti itu. Munculkan ya stimulus itu kepada anak, maka anak terstimulan. Suka mana anak? Bersih atau kotor? Suka bersih bunda. Ya, adik kalau suka bersih, ayo nih, ini sapunya kayak apa? Bunda mau lihat gitu. Stimulus. Dan suatu saat nanti dia akan cepat dewasa untuk ini semuanya. Iya. Nek semurane rong kari disuruh sih ya ora apa.
Oke, terus ada strategi yang lain. Apa itu? Ini yang terakhir ya, strategi ini yang paling jitu, efektif. Bukan pakai lisan, bukan pakai tangan, tapi gerakkanlah atmosfernya, vibrasinya ini menjadi vibrasi sesuai keinginan jenengan. Otak manusia itu ada hukum yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Bahkan vibrasi yang jenengan kirimkan itu mampu mengubah analogi dari media sosial. Boleh percaya, boleh tidak. Jenengan lagi bete, lagi suntuk umpamanya, silakan pegang media sosial terutama TikTok. Isinya TikTok itu akan menjadi cerminan isi otaknya. Boleh percaya, boleh tidak. Vibrasinya ini terjadi. Ya. Sama lah, jenengan kalau misalnya di Indonesia kan ada pocong kuntilanak ya kan. Sebenarnya terjadi karena apa? Vibrasinya pikiran manusia Indonesia. Kalau nasional ada, dunia ada, mesti ada Eropa Korea, no Amerika Korea. Kenapa kok cuma Indonesia? Karena mainnya main itu. Maka main ini bisa gerakkan. Caranya bagaimana? Yuk kita cari waktu yang mustajab untuk mencoba menggerakkan satu. Ketika komandan adzan, dia masih jenak, pikirkan apa yang diinginkan pada anak. Itu doa yang mustajab. Yang kedua, peralihan antara sepertiga malam dengan menjelang sholat subuh. Ini, insya situ. Jadi nggak usah makrifatnya di mana makrifat. Jadi makrifat itu jangan bisa kapan saja. Diam, sejenak, masuk ke alamnya zat. Masuk alamnya zat, bayangkan, oh putranya jalan itu soli, sholatnya banget, masya Allah, apalan ini. Itu vibrasinya akan terjadi pada anak. Dan anak akan terrealisasi seperti ini. Itu yang kadang tidak masuk akal tapi kita lupakan. Maka kalau ibadah itu ya Allah jaga anakku, dan memang Allah tukang penjaga seperti itu. Tidak. Jadi fisikan anak terjaga dalam kesehatannya, anak terjaga dalam segala hal. Nanti hasil akhirnya Allah yang berkata. Insya Allah seperti itu jawabannya. Ya. Saya sengaja membuat konteksnya makro. Kalau makro itu mana yang pas. Kalau nanti saya tersempit, nah, kalau nggak pas jangan bijak saya, ini Pak Ari nggak tepat ini nomor saya nggak suka ini. Ya, yuk ada lagi nggak? Kalau nggak ada saya closing loh hujan. Oke, baik. Maaf ya, saya belum bisa ngomong belum bisa mengatur tentang handphone. Waktunya nggak mungkin karena panjang kalau saya bisa mengatur tentang handphone. Saya akan memberikan rambu-rambu aja pada penjelasan semuanya, Bu. Yang pertama, wariskanlah 3 perkara ini supaya anak ya sukses dunia, ya sukses akhirat. 3 perkaranya apa saja, Pak? Yang pertama, wariskan kepada anak-anak yang namanya kecerdasan intellectual quotient, IQ. Ini 20% porsinya. Mawon Ibu Pak Heri, tolong ajari anak ilmu intelektual ya, sekolah terutama. Kalau ada mungkin TPG, TPA atau apa, biarkan anak belajar. Penting banget untuk anak-anak. Karena ilmu yang nanti akan diamalkan oleh anak-anak kita, insya Allah akan melapangkan dunia pula. Dan sisa aku merasa. Kudu sekolah, jangan sampai anak nggak sekolah. Utangnya kayak rapor yang seperti anak sekolah. Termasuk di dalamnya apa? Bayar SPP tepat waktu. Ya, itu namanya mewariskan kecerdasan intelektual, oke? Karena jerba ini mau beliau. Yang pertama, yang kedua, wariskan kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan emosional. Nomor niku ini tak kasih riwayat perjalanan dakwah Rasulullah, dan sebuah riwayat ya. Satu ketika Rasulullah itu duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang ibu datang ngasih Rasulullah buah. Nah Rasulullah mengucapkan terima kasih, beliau dahar. Nah para sahabat itu melihat semuanya, loh kok Rasulullah dahar sendiri ya? Nah, biasanya seperti itu. Ada apa ini? Nah sepeninggal ibu yang memberikan buah ini pulang, Rasulullah menjelaskan, wahai para sahabat, aku minta maaf, kenapa kok aku makan buah ini sendiri, dan kenapa buah ini belum aku bagikan pada kalian. Ketahuilah wahai para sahabat, buah yang aku makan ini tidak enak rasanya asam. Aku khawatir buah-buah di depan ini sama rasanya. Tadi aku bayangkan kalau buah ini aku bagikan pada kalian makan bareng sama aku, tapi wajah kalian ini kelihatan. Kalau buah ini rasanya tidak enak, maka yang akan memberikan buah ini sedih. Maka Rasulullah punya kecerdasan emosional, meskipun kecut itu tenang sudah. Seolah-olah buah ini rasanya enak. Coba kalau buah tak atur ke jalan, bebas-bebasnya kan.
Karena kita belum paham yang namanya kecerdasan emosional. Latihan ini. Lembah mana Anda pastor. Nek ora seneng karo wong liya itu ojo sampai ke waktu. Doakan saja. Malaikat rokib dan atib persis membayarnya. Itu latihan di situ, ya. Itu akan menjadi orang-orang yang punya kecerdasan emosional. Jadi cantiknya itu bukan karena facial, bukan karena perawatan, tapi cantiknya karena inner beauty terpancar dari sikap tingkah lakunya. Nah, gitu kan? Ya, itu namanya kecerdasan emosional, penting banget. Yang ketiga, wariskan kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan spiritual. Napa niku? Ajarkan anak kita hidup takut sama Gusti Allah. Beribadah tepat waktu, bersedekah dan sebagainya. Itu 50% paling itu. Jadi nek dijumlah 100%. IQ 20, IQ 30, SQ 50. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan, misalnya intelektual saja? Bisa nggak? Rantangnya banyak yang bisa. Kok sakit Pak Eri? Lihat ya, oknum pejabat negara yang korupsi, kurang intelektual apa? Kurang pendidikan apa? Ijazah mereka luar negeri, S1, S2, nasi telur 3, tambah ST dan sebagainya, ya. Pendidikannya tinggi loh itu. Tapi karena mungkin hidupnya belum dilingkupi kecerdasan spiritual, maka korupsi itu terjadi. Ya, coba kalau hidupnya takut sama Gusti Allah, nggak mungkin mau setiap tutur kata saja dipertanggungjawabkan, apalagi tindakan tanda tangan korupsi. Hati-hati. Satu. Pertanyaan yang terakhir, bisa nggak kita hidup di dunia itu mengandalkan satu jenis kecerdasan spiritual? Gede, 50%. Bisa nggak? Nggak bisa, jangan takut, nggak bisa. Contoh, jenengan rajin sholat 5 waktu, rutin rajin, ya. Rajin sholat malam, ya. Tapi nyertu malas bekerja. Suatu saat perutnya lapar, tak mangan sih, belum suka kuntek, randi apa-apa. Sih masak beras kuntek, wudu malahan gelar sajadah. Ya Allah, aku merah di tenogo, ya Allah. Tolong turunkan beras satu kental, mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Aneh coba langit dibuka, blok rasa do nyambut gawe kabeh. Yang nyuwun karo Gusti Allah dibukakan semuanya seperti itu. Ibadah itu penting, perlu. Tapi ibadah tanpa usaha itu ya konyol namanya. Kerja keras itu penting. Tapi kerja keras tanpa doa itu namanya apa? Sombong. Jangan tahu nggak ciri orang sombong ini nopo? Ciri orang sombong itu aku pamer, wah gelangnya keren ya. Wah handphone gambar apel. Wah motornya anyar, bener. Nah ciri orang sombong ini nopo? Dia tidak pernah meletakkan keningnya untuk sujud di hadapan Allah, itu sebuah kesombongan. Jadi ajaran saya, ayo kita beribadah. Perkara ibadah ditompo nggak ditompo itu urusannya Gusti Allah. Sujud manembah karo saya urip supaya sawaya-waya dibungkus itu boten gelo. Orang yang sudah diwafatkan Allah itu kalau kita hidupkan dia akan memperbaiki badannya. Lah kita yang dikasih nafas kok kadang sia-siakan ini. Yuk ibadah ya supaya jadi magnet bagi anaknya. Orang sakit ini mongso tapi jadi magnet aja ketawa dua dengan insya Allah menjadi magnet yang luar biasa bagi pasangan dan anak-anak kita. Sehingga kurba ayun akan terbentuk karena istri yang soleh. Dan pesan, jangan salah meletakkan kebahagiaan. Orang yang kaya itu bukan terletak dari apa yang kita miliki, tapi terletak dari keikhlasan kita memberi. Saya punya snack di sini. Saya bisa makan snack ini di sini karena jatah saya, iya kan? Tapi saya ingat orang rumah. Bagaimana snack saya kasihkan orang rumah atau saya makan di sini? Nah, jadi bahagia itu saat kita memberi, bukan saat kita menerima. Berikan hanya seolah seminggu. Nek lagi jengkel karo garwa, tulung ojo meneng mesake. Iya, lalu jengkel iki tak tulung larian sayur. Nek dilulu wae. Mas iya, banget dino iki tak iki foto ki wae, gimana? Ben iso mikir. Masya Allah. Iya. Saya benar sekali.